Iconers, ini dia yang bakal kita masak hari ini. Ikan kuliner Nusantara, mari kita makan. Siapa yang suka durian? Iconers, sekarang saya berada di barisan pantai selatan Yogyakarta dan ini adalah Pantai Sadranan, salah satu pantai yang memiliki spot snorkeling. Dan makanan kita hari ini berasal dari bawah sini. Cari dulu yuk. Wow, akuarium raksasa. Beragam ikan hilir mudik di dalamnya. Dengan kedalaman kurang lebih 2 meter, kita bisa melihat banyak ikan hias dan terumbu karang. Indah memang. Tapi bukan itu tujuan saya kemari. Nah, itu dia. Iconers, ini dia yang bakal kita masak hari ini. Namanya usal, sejenis keong laut. Tapi kalau 2 nggak bakalan cukup, kita cari lagi yuk. Pantai Sadranan adalah tuan rumah ritual nyadran warga Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhasil nama pantainya pun menjadi Sadranan. Kata nyadran berasal dari sadranan yang artinya sedekah laut sebagai wujud syukur kepada Sang Holik atas rezeki yang diberikan dari lautan. Dari hasil lautlah kemudian berkembang budaya kuliner khas pesisir selatan Jawa. Pak Ji! Mas Apa Ari. kabar Pak Ji? Kenapa kamu? Iconers! Ini dia tukang usalnya. Pak Ji, Ya, masak usal yuk. ayo, aku udah dapat banyak nih. Udah dapat banyak? Iya, Mas Ari dapat berapa? 2. Sampai nyelam-nyelam dapat 2, carinya aja mudah nih. Ya udah. Pak Ji udah banyak kan? Udah, nih kalau nggak percaya ini liatin. Banyak sekali tuh. Aduh, saya. Kalau gitu kita langsung masak aja yuk. Saya masaknya sama siapa, Pak? Sama ibu nanti. Sama Ibu? Iya. Ya, sip. Ayo. Jadi usal itu adalah semacam keong yang berasal dari laut. Memang di pantai itu ada binatang-binatang yang selalu dijumpai oleh masyarakat. Seperti misalnya undur-undur, misalnya usal itu. Tetapi karena masyarakat Jogja yang pusat budayanya itu ada di tengah daerah yang berjarak sekitar 60 kilo dari pantai, maka di pusat budaya itu tidak dikenal masakan-masakan itu. Namun demikian, mereka yang di pesisir itu sangat akrab dengan usal itu. Biasanya dimasak dengan cabai, bawang putih, bawang merah tentu saja, dengan garam, mestinya seperti itu. Iconers, usal yang akan kita masak sekarang namanya usal goreng cabai hijau. Bahan-bahannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai hijau, daun jeruk, jahe, lengkuas, daun salam, dan sereh. Iconers, kenal ini Bu Muji, istrinya Pak Ji, yang jago masak usal. Rebus usal selama 10 menit, setelah itu keluarkan usal dari cangkangnya. Cara mengeluarkan usal ada 2 cara. Yang pertama dikeprek, Bu ya? Oh, itu udah keluar tuh. Tarik. Ketiga ini Dibuang. dibuang, terus yang dimakan cuma ini yang dibuang tadi. Ini diapain? Itu dibuang. Dibuang. Baik. Nah, ini kan buat biasa. Ada yang mau? Oke. Yang Yang satu lagi pakai peniti. Oke, pakai peniti ya. Tinggal dicongkel. Keluarin sama. Oke, selesai. Gitu doang ya, Bu. Ya. Usal yang sudah terpisah dari cangkang lalu dicuci kembali sembari diremas untuk menghilangkan lendir yang tersisa.
Sementara itu untuk bumbu sediakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, iris tipis-tipis semuanya. Sedangkan untuk jahe dan lengkuas cukup digeprak supaya aromanya keluar. Tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu, aduk hingga berubah warna. Dibiarin wanginya keluar dulu, baru tuangin yang lain. Udah belum, Bu? Belum. Belum ya? Oke. Setelah itu masukkan irisan cabai hijau. Kasih sensor. Dulu. Selamat siang. Salam. Itu penyedap aromanya. Ah. Penyedap aromanya pakai salam. Kayak salam dan jeruk. Tapi jeruk itu ya. Oke. Saya mau kasih tahu nih. Iya. Ini ada apa nih, Bu? Jahe. Ini ada jahe. Iya. Dia cuma digeprek doang. Jadi jangan sampai salah makan sama ini. Jadi jangan kemakan ininya. Kena jackpot nanti. Apa lagi, Bu? Usahanya Usal dimasukin. Oke. Pelan-pelan, Bu. pakai kecap manis ya. Kecap manis. Kalau kurang manis liatin saya aja, Bu. Oh ya. Oke. Dari aromanya udah bikin perut keroncongan. Itu tandanya sudah matang. Kita angkat. Tinggal makan. Ayo, Bu. 15 menit dari Pantai Sadranan tersebutlah Pantai Kukup. Terletak di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul. Pantai Kukup terkenal juga sebagai tanah lotnya Yogyakarta. Kalau tanah lot di Bali ada pura di atas tebingnya. Kalau di sini ada gardu pandang di atas tebingnya. Pak Haji, sebetulnya ada manfaat nggak sih kalau makan usal ini? Ada, Mas. Apa tuh? Kalau untuk laki-laki, setelah makan usal ini untuk tenaga lebih hot. Wih, lebih hot. Yeay. Maksudnya kerjanya bisa lebih semangat gitu ya, Pak ya? Iya. Terus apa lagi, Pak? Kalau untuk anak kecil, karena usal itu kandungan omega 3-nya tinggi, itu untuk pertumbuhan anak lebih bagus. Oh gitu, dan ternyata Iconers nih ya, usal itu bisa dimasak apa aja. Bu Uji, apa aja nih, Bu? Bisa dibikin tiram. Terus? Goreng tepung. Dan ini yang bakal saya makan duluan, hasil bikinan kita hari ini. Tumis cabai hijau. Usal tumis cabai hijau. Marilah kita makan. Ibu, ayo kita makan. Saya mau cobain langsung usalnya ya. Teksturnya, kalau saya bilang ini mirip sama gurita. Pernah makan gurita dong, tahu dong? Yang banyak tentakelnya. Mirip kayak gitu. Kenyal-kenyal gitu, agak padat. Kalau rasanya sendiri, karena dia tadi pakai kecap, jadi agak manis. Pedesnya dapat karena cabai hijaunya banyak. Terus enak deh. Saya makan dulu ya. Nggak kalah loh. Oh, Pak? Nggak kalah masakannya Mas sama istri saya. Malah. Bisa saya Benar, makan. enak ini. Diterima nih nanti ya. Betul. Ini yang kita siram. Siram ya? Siram, ya. Kalau buat saya, kalau mau makan usal, saya pilih yang agak kecil atau sedang lah ya. Soalnya kalau yang besar, itu ngunyahnya PR, kenyal gitu. Tapi kalau untuk soal rasa, mau diapain aja rasanya enak usal ini. Buat saya mah wale lah artinya. Wah, lezat, enak. Itulah. Makasih ya Ibu, Bapak. Sama-sama. Un par de capullitos que son los ojos de mi morena. Qué bonitos son. Para querer. Qué bonitos son. Para adorar. Qué bonitos son. Para querer. Qué bonitos son. Para adorar. Qué bonitos son. Qué bonitos son.
Ya, selamat pagi. Berhubung kita lagi ada di Kota Kupang nih, kita pengen cari 5 kuliner yang ada di kota ini. Tapi berhubung masih pagi, saya pengen cari sesuatu yang bisa bikin melek mata. Udah ada kopi di depan kebetulan. Kalau dilihat ini kopinya agak beda. Dia lebih hitam, lebih pekat. Ini namanya kopi Flores. Kayak gimana rasanya ya? Ya, Ini cobain deh. Ini kue rambut khas NTT. kue rambut. Saya kira tadi ini bihun goreng. Habis mirip kayak bihun. Coba. Kalau misalnya dilihat sih ini aromanya, kalau dirasain aromanya seperti tepung goreng sama gula ya. Rasanya kayak gimana ya? Renyah. Terus kalau misalnya dilihat kan, ini sebenarnya warnanya coklat. Saya kira tadi bakal manis banget. Taunya nggak terlalu manis ya. Nggak bikin enak. Cocok banget sama kopi kayaknya ya. Kue rambut atau jawada ini biasanya dinikmati saat acara adat. Untuk membuatnya, cukup campurkan tepung terigu dan gula cair hingga mengental. Kemudian goreng adonan dalam rendaman minyak panas agar kue rambut menjadi renyah. Masih dari daftar kuliner favorit, yang satu ini dinamakan jagung titi yang berarti pipi, sesuai dengan dialek orang NTT. Biji jagung awalnya dipreteli, kemudian disangrai di dalam cawan tanah liat. Sekali menyangrai pun hanya sekitar 5-10 biji saja, agar biji jagung mudah dipipihkan. Halo Mama. Lagi sibuk nih, bikin titih nih. Nih Mah, kalau misalnya saya lihat, si batunya ini permukaannya datar nih ya. Sama kayaknya kuat batunya. Kayaknya bukan batu sembarangan ya. Iya. Dari mana batunya loh? Jadi batunya memang khusus, jadi batunya kuat gitu ya. Iya. Mas, saya nyobain satu dong ya. Ini kalau misalnya dilihat nih, bentuknya mirip sama berondong jagung tapi nggak tahu deh rasanya. Rasanya ternyata hampir mirip sama berondong jagung ya. Cuman dia lebih hambar tapi gurih. Cocoknya sambil minum kopi atau teh ya Ma ya. Enak. Hari sudah makin siang, saatnya mencari santap siang di area Pelabuhan Tenau. Pernah lihat nggak ukuran ikan kakap 6 kilo? Lumayan berat. Tapi kalau di Jakarta kita jarang lihat ya. Kalau di Kupang banyak. Penasaran nggak dibikin apa? Yuk. Dinamakan ikan kuah asam karena kuliner satu ini memadukan ikan kakap segar dengan asam Kupang. Nah, kita cobain dulu kuah asamnya ya. Seger, asamnya ada, mirip-mirip kayak kuah sayur asam, tapi ada pedesnya. Sekarang daging ikannya. Daging ikannya memang kenapa dipakai kepalanya, karena rasanya katanya lebih manis, lebih gurih, dan memang betul lebih manis dan gurih. Daging ikannya nggak ada amis sama sekali karena yang dipakai itu ikan segar, terus ditambahin sama kuah asam ini enak banget, seger, pas panas-panas gini. Habisin dulu. Kalau masih belum kenyang, cobain yang satu ini yuk, daging sei. Sebelum diolah, daging sapi telah digantung selama 1 malam agar daging bersih dari darah yang tersisa. Daging sudah dipotong tipis berukuran 30 cm, kemudian diasapi dengan jarak sekitar 80 cm dari panasnya bara api. Nah, ini dia yang membuat sei berbeda dari daging asap lainnya. Daging sei harus dibakar menggunakan kayu kusambi yang bisa menghasilkan bara api lebih lama dan lebih panas. Daging juga harus ditutupi oleh daun kusambi agar menghasilkan aroma yang khas. Saya boleh nyoba dong, Ma ya? Iya, boleh. Yang kecil boleh, Ma? Boleh. Asik. Kalau dicium, ini dagingnya agak harum ya, Ma ya? Iya, karena kayu kusambi. Karena pakai kayu sambi. Saya cobain ya. Gimana rasanya? Gimana dek rasanya? Mungkin karena yang dipakai dagingnya masih segar, padahal bumbunya sedikit, tapi ini rasanya enak banget. Khas bener apa kata Mama. Karena ini khas, kita pantas bilang kalau daging saya ini makanan yang
Nomor satu. NTT. Khas NTT. Yang pasti kesemua kuliner tadi patut Anda coba ketika bertandang ke Kota Kupang. Bagai warisan budaya, kuliner-kuliner ini bisa lestari jika ada pecinta yang mau menjajalnya seperti saya dan Anda semua. Kalau rasa durian, semua orang pasti udah tahu dong ya. Nah, di Pulau Sumatera ini, terutama di Jambi, ada durian yang biasa dimakan sebagai lauk pauk. Temennya nasi. Mau tahu kan? Pak, ini saya ya? Makasih, Pak. Setidaknya ada 3 provinsi di Indonesia yang memiliki nama ibu kota sama dengan nama provinsinya. Gorontalo, Bengkulu, serta tempat saya berpijak kali ini, Jambi. Di kota ini jika sedang musim durian, bisa dipastikan hampir tiap dapur masyarakatnya pasti membuat tempoyak. Nah, tempoyak sendiri masakan berbahan baku durian yang terlebih dahulu difermentasikan. Rasanya amboy, menggoyang lidah. Siapa yang suka durian? Siapa yang mau makan tempoyak? Aku nak masak dulu ya. Bayun! Iya. Bayun, aku bawa durian nih. Kita masak tempoyak yuk. Ya kalau bikin tempoyak nggak bisa jadi sekarang. Kenapa? Masuk aja dulu yuk. Masuk dulu nih. Udah deh, yuk. Kali ini kita akan bikin yang namanya tempoyak ikan. Siapin dulu yuk bumbu-bumbunya, yaitu tempoyak, cabai rawit, cabai merah, kunyit, sereh, dan ikan patin. Bayun, Ya. kenapa sih nggak bisa jadi tempoyak langsung? Kan aku udah bawa duriannya nih. Karena kan harus diawetkan dulu baru bisa jadi tempoyak. Oh, diawetkan tuh maksudnya Iya, fermentasi gitu ya? Berapa hari didiamkan biasanya? selama 3 hari, kasih garam dulu. Oh, ya terus saya gimana dong nih duriannya? Tapi kan saya sudah ada yang sudah jadi. Itu dia maksudnya. Untungnya Mbak Yu udah nyiapin. Jadi sekarang apa dulu nih? Kita ngapain dulu? Ya, cabenya dulu. Cabenya dulu diapain? Diulek. Nah, ini kan udah mulai halus nih. Terus apa lagi nih selanjutnya? Ini tempoyaknya. Tempatnya dimasukin sini? Iya. Oh, dicampurin. Oke, taruh. Diulek berbarengan gitu? Iya, diulek. Oke. Baunya tuh asem banget. Ini kan udah nih Mbak. Campur, terus apa lagi? Ini serainya lalu Serainya digeprek. digeprek aja nih? Oke. Cukup? Cukup. Oh, Dah. oke. Terus apa lagi? Lalu kita masak. Masak deh. Alright, kita pindah. Nah, masak tempoyak itu nggak pakai minyak, jadi air aja. Ini semua Mbak? Terus, apa lagi Mbak? Ini bumbunya. Bumbunya, oke Mbaknya masukin boleh? Bumbunya yang sudah dihaluskan tadi tinggal dituang. Jadi bau dari tempoyaknya itu serem gitu. Dibikin tempoyak. Bayun, ada cerita apa sih di balik tempoyak ini? Karena tempoyak ini kan dulunya kan banyak yang pecah. Karena pedagang karena takut nggak laku, lalu dibuat tempoyak. Oh, daripada rugi ya? Iya, akhirnya daripada rugi kan. dibiarin aja terus dibikin tempoyak gitu ya? Dibikin tempoyak. Nih, ini kan sudah mendidih nih. Mendidih, Terus masukkan ikannya ya. ikannya, oke. Nah, kalau ini kan ikan patin nih. Bisa digantikan apa aja? Bisa ikan nila, ikan bau, ikan gabus bisa. Oh, oke. Ini nggak masukin aja nih. Ya. Hihi,
sekali. Coba kita lihat sini saya kasih tahu. Kalau tadi itu kan kuahnya itu encer. Nah, sekarang sudah kelamaan kuahnya lebih kental dari sebelumnya. Itu tandanya sudah mateng. Artinya saya bisa Makan. makan. Ayo Mbak, kita siapin Mbak. Iya. Kita makan bareng-bareng yuk. Saatnya makan. Ayo makan. Seperti biasa, saya mau kuahnya dulu nih. Kita cobain kuahnya. Rasanya pedas. Bener, pertama kali yang itu pedas. Tapi segernya itu berasa banget. Tapi kayaknya itu dari si tempoyaknya ya. Rasa duriannya udah hilang, tapi rasa segernya tuh tercipta di makanan ini. Plus pedasnya itu juara. Padahal bumbunya tadi sederhana ya, cuma kunyit doang ya. Aduh enak banget nih. Saya pikir tempoyak itu yang asam-asam gimana nggak jelas gitu. Ternyata ini asamnya asam seger luar biasa. Bikin makin cinta sama Jambi deh pokoknya. Makan dulu. Ikannya belum ikannya? Ikannya kelihatannya dia empuk ya, lembut gitu. Coba saya coba dikasih kuah. Bener patinnya nih, lembut banget. Kuahnya meresap sampai ke daging-dagingnya. Tempoyaknya tuh bikin enak. Kuahnya ini juara banget, asamnya tuh seger. Nah, tempoyak juara deh pokoknya. Mereka semuanya sepakat, apalagi saya, kalau tempoyak ikan ini rasanya lezat, enak. Setiap kuliner pasti memiliki perwakilan rasa dari daerah kelahirannya, tidak terkecuali tempoyak ikan Jambi. Tidak ada orang asli Jambi yang belum pernah mencicipi masakan yang terbuat dari asam durian yang menggugah selera ini. Bahkan kini keberadaannya pun menjelma jadi ikon kuliner Nusantara.